Kumadepensa namin nagbahagian sa itilang no. Bahan nila kumadepensa na natin napalipas ng matamong ulit kirubaan dan pagpatulang positif pagpatulaw dan sumambayan. Salam takziah lagi dan depensa namin jemaat patutun di Kemudian sigur ini pagulu banyak dikenalkan dia. Kopi tu makaya dan kantakan di depan so na sulitan. Ni mantap ada ini kopi. Wala dikenalkan banyak di lalu kalian. Kena pengamen ke sana. Di kopi na yan, di tumubuang dikantakan Kolumbian di Taraw di Bayan. Terima kasih dari kemarin pemimpin berdasar pertemuan toko di pelajaran toko pukul 8 no 50 menit 8 no orang aku tak kayak baru sudah disundut toko sampai di pelajarannya dia ada itu tengah mengelopong, ada di kopi orang, kopi orang ada di sini kopi orang lain. Jadi senang patuh dan Melayu kopi serok. Mengai dan pensanan dan pengakaraku. Tajuk pelajaran singkat pada malam ini ialah satu tempat untuk mengingat. Harap isukinan dan memuhondok. Karena pada Kejadian 12 ayat 7 maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Maya do pengkakato ot iso ot mezbah tiene de sumamba nakumarin na tu minintalangi kinabringan dokumen itu. Kalau piro-piro turun, ada beberapa orang yang akan kita dengarkan kisah perjalanan hidup mereka yang mengundang membawa mereka sampai mereka mau mendirikan mezbah yang salah satunya dalam Alkitab ialah Abraham. Abraham telah mendirikan satu mezbah sebagaimana ayat rujukan Kejadian 12 ayat 7 sebentar tadi di tanah Kanaan untuk atau kepada keturunannya. Abraham membangun sebuah mezbah di sana karena pertemuannya dengan Allah yang luar biasa, super normal. Pada saat itu Allah berjanji melampaui sesuatu yang normal. Kita tahu apa yang Tuhan lakukan dalam sejarah kehidupan Abraham. Bahwa Tuhan telah membuatkan Abraham menggenapi satu janji, melewati satu kegenapan janji yang sesungguhnya Tuhan berikan kepada Abraham, yaitu menjadikan Abraham satu umat yang besar dan perkasa keturunannya. Itulah sebabnya Abraham mendirikan mezbah. Dan mezbah itu tempat Abraham telah melaksanakan setiap kehendak Tuhan dengan penuh hormat dan penuh setia. Tidak disebut dalam pelajaran kita pada petang ini. Tapi apabila saya mengenangkan peristiwa yang sangat luar biasa Abraham jalani di mezbah korban pembakaran ialah
ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah korban pembakaran. Demikianlah kisahnya bagaimana Abraham yang telah memegang janji Tuhan, percaya janji Tuhan bahwa dia akan menjadi pewaris keturunan yang perkasa, dengan sanggup melaksanakan apa juga di hadapan Tuhan dengan mezbah yang menjadi peringatan bahwa Tuhan benar-benar telah datang menemui serta menyertai Abraham, dan Abraham dirikan mezbah. Selanjutnya, setelah Ishak meneruskan legenda kesetiaan dan kehormatan kepada Tuhan dari watak yang telah dijalani sebagai sejarah hidup Abraham, Ishak juga telah mendirikan mezbah ketika dia mengembara di padang gurun dan melawan penduduk setempat untuk mendapatkan air sumur. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berjanji sebagaimana Tuhan menyertai ayahnya Abraham agar Ishak tidak takut. Dan Tuhan berjanji menyertai, memberkati Abraham, hambanya. Demikianlah Ishak memperingati keilahian Tuhan dengan membangun mezbah, karena dia juga mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa. Allah telah menerobos satu keadaan dalam hidup Ishak yang menegaskan bahwa janji Tuhan kepada ayahnya Ishak itu juga masih menjadi janji Tuhan kepada Ishak. Bukan hanya Allah janjikan kepada Abraham, tapi Allah tetap masih pegang janji itu sampai waktu Ishak jalani kehidupannya. Dengan demikian, Ishak sangat merasakan keluar biasaan Tuhan itu, dan Ishak juga mendirikan mezbah penyembahan bagi Tuhan. Saudara, di kisah kedua dalam cerita mendirikan mezbah atau tempat memperingati, saya ingin tegaskan untuk membuat tumpuan hati kita terarah jelas bahwa sesungguhnya Abraham dan Ishak mendirikan mezbah ketika mereka menyadari bahwa Tuhan itu amat luar biasa adanya. Ketika mereka merestui memang Tuhan itu amat luar biasa adanya, tetapi ketika isi hati mereka mengakui betapa Tuhan itu amat luar biasa, maka mereka mendirikan mezbah menjadi tempat memperingati Tuhan Allah itu. Selanjutnya, ketika Ishak untuk keturunannya jatuh, terjadi satu peristiwa yang bukan keinginan Ishak. Terjadi perbalahan antara Esau dan Yakub.
ketika Yakub melarikan diri dan meminta agar dia beroleh kesempatan. Tuhan memberikan dia kesempatan supaya dia juga dapat merasakan betapa Tuhan itu amat luar biasa adanya. Tuhan itu sebenarnya sudah pun memang dikenali oleh Yakub, karena atuknya Abraham tentu didengarnya cerita melalui ayahnya Ishak yang sangat meninggikan Allah. Dari kisah Abraham mendirikan mezbah, kemudian Ishak mengakuinya, kemudian tentu Ishak telah menceritakan peristiwa itu kepada Yakub. Tetapi akhirnya tiba waktu di mana Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi kepada Yakub ketika di Betel. Di Betel lah Yakub bertemu dengan Tuhan yang membuatkan Yakub merasa dirinya masih berharga walaupun sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri karena takut diburu oleh Esau. Ketika Yakub merasa dirinya amat berharga karena didatangi oleh Tuhan di Betel melalui tanda yang terungkap dari langit sampai ke pangkuan Yakub, maka Yakub membuat satu mezbah di sana, bukan? Dia membuat satu mezbah, dan sampai pada waktu ini cerita tentang mezbah itu masih menjadi cerita yang sering kali diulang, di mana kita mengingati Yakub merasakan betapa Tuhan dekat dengan dia ketika dia kehilangan segalanya. Dia hilang ibunya karena dia harus meninggalkan, dia hilang abangnya, hilang ayahnya Ishak karena dia harus pergi sendiri melarikan diri. Hanya Allah yang menemani dia dan membuatkan Yakub membuat satu peringatan yang istimewa tentang Allah yang menemani dia. Demikian juga ketika lewat di zaman mereka, menyusul zaman hakim-hakim sebelum zaman raja-raja. Nah, ingat ini urutannya. Sebelum zaman raja-raja terjadi dulu zaman hakim-hakim. Ketika zaman hakim-hakim terjadilah di mana Gideon ketakutan sangat apabila didatangi oleh Tuhan yang memaklumkan bagaimana Tuhan akan membuatkan Gideon berjaya sebagai memimpin bangsa menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Ketika Gideon didatangi oleh Tuhan dan Gideon merasakan bahwa Tuhan sangat dekat dengan dia, andai kata pada malam ini ketika ada di antara kita yang mengalami secara pribadi Tuhan datang kepada kita, tentu kita tidak menyembunyikan perkara itu. Tentu kita mau katakan atau luapkan perkara itu kepada orang lain. Nah, pada ketika kepentingan mana itu? Nak nambil disokot di ginawa ko, dapat tempat kepentingan ketika ketika mempoilan punaya, pendidikan punati di sonda selinai belajar fokusnya. Saya percaya itu adalah luahan bagi kita. Kalau kita memiliki pengalaman Tuhan bertemu dengan kita, saudara, itulah cerita di dalam singkatan cerita pada malam ini yang mengambil hanya 15 menit, baru 10 menit bicara, dan sudah sampai kepada kisah Gideon, yang mana Gideon juga mendirikan mezbah. Saudara, aplikasinya
ialah oleh sebab Tuhan telah benar-benar sampai kepada mereka. Mereka rasakan dan mereka akui Tuhan itu secara pribadi. Kenapa tidak saja mezbah Abraham dijadikan sebagai mezbah Ishak dan mezbah Abraham dijadikan sebagai mezbah Yakub? Kenapa tidak saja mezbah Abraham terus juga diwarisi sebagai mezbah Gideon dan selanjutnya raja-raja? Kenapa tidak? Mereka masing-masing mendirikan mezbah. Pertanyaan ini sangat penting karena mezbah merupakan, kita pergi ke dalam rangka pertama pembukaan kata-kata dalam pelajaran pada malam ini. Mezbah merupakan atau mewakili tempat pengudusan dan peringatan. Apabila saya membacakan singkatan atau ringkasan cerita pada malam ini, tersentak di hati saya. Kalau di rumah saya ada tempat khusus atau bilik khusus untuk menyembah Tuhan, pagi dan petang, karena mezbah itu adalah tempat pengorbanan pagi dan petang. Jadi kalau di rumah saya ada tempat khusus untuk menyembah Tuhan pagi dan petang, tentu anak saya akan ceritakan satu hari nanti. Bapakku ketika dia masih hidup, waktu pagi setelah dia bangun, dia masuk menghadap Tuhan di bilik yang dia telah sediakan di rumah kami. Bukan di bilik biasa, bukan di ruang biasa. Jika ada satu ruang khusus untuk saya sediakan Tuhan, tersentak di pikiran saya, tidak ada ruang ini di rumah kami, tidak ada. Tapi tersentak di pikiran saya apabila merenungkan pelajaran kita pada malam. Karena masing-masing pula mereka mendirikan mezbah. Keturunan demi keturunan mendirikan mezbah. Bukan mezbah Abraham yang dijadikan mezbah bagi Yakub. Dan tentu sekali anak akan mengingati satu hari nanti. Bapak saya ketika dia masih hidup, pagi dan petang, dia datang mempersembahkan korban di ruang bilik doa. Waktu saya masih bekerja di satu syarikat company, sama juga itu ganda pula kedatangan satu syarikat. Ada satu tempat penyembahan bagi biasa jiran-jiran kita Cina. Saya sangat memperhati. Saya selalu memang awal datang setiap kerja. Itu jadi kebiasaan saya dari sejak sekolah sampai sekarang. Mesti saya duluan sampai. Ketika saya duluan sampai, rekan-rekan kerja belum ada. Jadi bos akan datang, dia bawa itu colok, dia mempersembahkan colok yang dibakar di tempat Allah. Ketika petang hari, begitu juga. Kadang-kadang di tengah hari, dia datang dan dia pergi membakar juga. Saya tidak paham, saya tidak ada belajar tentang cara mereka. Kita juga sebenarnya harus mendirikan mezbah. Jangan pernah lupa di rangkap terakhir pelajaran kita pada malam ini. Sementara orang melihat tindakan Allah yang luar biasa dalam hidup mereka, yang hanya sebagai peringatan, yang hanya sebagai kala atau saat ketika kebetulan, yang lainnya mengakui pergerakan Allah dan melakukan semua dengan kekuatan mereka untuk tidak pernah melupakan apa yang telah dia lakukan. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Jika kita merasakan sebenar-benarnya Allah hadir dalam hidup kita, buatlah satu mezbah, buatlah satu tempat peringatan tentang pengakuan kita bahwa Allah memang benar-benar telah bergerak, telah bertindak untuk melakukan sesuatu yang merupakan jalan Tuhan yang tidak dapat
mampu kita lakukan, tetapi Dia lakukan untuk kita. Manfaatkanlah upaya mereka sepanjang perjalanan hidup mengembara masa yang akan datang dan diberkati oleh mezbah yang didirikan oleh orang percaya. Marilah kita manfaatkan mezbah penyembahan yang kita dirikan sekarang. Dan moga mezbah penyembahan itu juga jadi manfaat atau berkat bagi orang-orang yang percaya kelak kemudian. Salah satu mezbah yang sangat berharga bagi orang yang percaya ialah Ka'bah. Ingat ketika Yesus jauh-jauh dari Nazaret waktu dulu, Dia datang ke Yerusalem. Kan? Mezbah tempat mempersembahkan Ka'bah. Kita jauh-jauh dari tempat rumah dari gereja ini, datang juga kita ke gereja karena kita mau mengingat bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kita. Jadi tanda Ellen G. White mengatakan Abraham memberi kita teladan yang lain. Hidupnya adalah doa, dimanapun dia mendirikan kemahnya. Dekat di samping didirikannya mezbah. Bukan hanya sekali dua Abraham mendirikan mezbah. Di mana saja dia pergi, di mana saja dia berhijrah, dia akan mendirikan mezbah yang memperlihatkan bahwa benar-benar secara realiti Abraham mau mendekatkan diri selalu kepada Tuhan dan memperingati selalu apa yang Tuhan telah lakukan, keajaiban yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Ketika tendanya atau ketika kemah dibongkar, mezbah itu tetap ada. Perkataan ini mengungkapkan kandungan seperti ini bagi maksud saya menghayati pelajaran malam ini. Ketika tubuh ini, tenda atau bait Allah ini hancur sudah, harus dibenamkan dalam tanah. Mati sudah artinya, mezbah itu tetap ada. Ingatan tentang kesetiaan saya kepada Tuhan, perlakuan yang sebenar saya kepada Tuhan, perlakuan kita sebenarnya kepada Tuhan masih tetap dikenang, masih tetap diingat, masih tetap didirikan sebagai pengajaran. Pengembaraan Kanaan menerima tuntunan atau instruksi dari Abraham dan kemanapun salah satu dari tempat datang, kemanapun salah satu dari mereka datang ke mezbah itu, dia di sana menyembah Allah yang hidup. Mana saja Abraham pergi, dia mendirikan mezbah dan di sana dia menyembah Allah. Saudara-saudara, pada malam ini inilah bacaan 10 hari doa kita, di mana sangat menginspirasi kita sebenarnya. Saya juga diinspirasi. Saya belum pernah memikirkan membuat satu bilik doa, tapi apabila saya membacakan perkataan ini, saya simpan di hati saya harus mendirikan satu bilik doa. Bilik doa untuk keluarga, supaya anak-anak keluarga juga mengerti dan memanfaatkan prinsip keluarga itu bagi Tuhan. Harus ada satu dikhususkan untuk Tuhan di rumah sebagai tempat menyembah Tuhan. Itu di pemikiran saya. Kalau itu benar juga di hati kita masing-masing, mungkin itu juga boleh jadi pilihan kita dalam rumah tangga kita masing-masing. Saat ini kita akan berdoa dalam 30 hingga 40 menit. Kita akan inilah artinya kita tanam di hati untuk mendirikan satu mezbah yang membuatkan kita merasa selalu di sisi Tuhan, untuk membuatkan kita mengingati Tuhan yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita.
Bagaimana Tuhan telah campur tangan dalam segala jalan yang kita lalui, baik jalan yang salah ketika kita berada di jalan salah, Tuhan telah menyelamatkan kita. Mengingati dan memuji janji Tuhan, karunia Tuhan kepada kita, mengingati kebaikan Tuhan dan sebagai respon kita untuk menguruskan hidup kita bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan, Allah kita hanya Dia saja yang berhak untuk menerima pujian, sembahan dan pengudusan dari kita sebagai umat yang percaya. Tidak ada Tuhan lain seperti itu. Tuhan yang kita sembah, yang penuh kasih, baik, begitu sabar, penyayang, berkuasa, bersedia untuk menyelamatkan dan membantu. Sebagaimana pengalaman 5 mereka yang tadi dalam cerita, sampai mereka memberikan mezbah di setiap kala mereka merasakan Tuhan memang mendampingi, menyertai mereka. Mata kita tertuju selalu kepada Tuhan, hati kita adalah milik Tuhan, dan pujian kita juga adalah hanya untuk Tuhan, karena Tuhan saja yang baik. Amin. Selanjutnya, yang telah menampakkan diri kepada kita, Bapa kita, kehadirannya selalu menemani kita, lebih dekat daripada yang kita sadari. Dia telah membuat dirinya dikenali melalui Alkitab, Rona buat khotbah, dan juga orang lain yang telah menyatakan Allah kepada kita. Kita berterima kasih kepadanya karena Dia menyatakan dirinya. Kita bersuka cita karena kenyataan kehadiran Tuhan itu telah meresap di segenap tubuh kita melalui Roh Kudus-Nya. Dan kita mengalu-alukan, kita mengundang supaya Roh itu menghuni tubuh kita sebagai bejana hidup, dan kita di dalam diri kita dapat memuliakan Tuhan. Kita dapat menunjukkan bagaimana mengasihi orang-orang di sekitar kita dan mungkin kita kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Maka saat ini kita akan berbagi kelompok. Kita mungkin cukup untuk 5 kelompok pada malam ini, di mana yang satu keluarga boleh bergabung, mungkin 2 keluarga atau beberapa 3 keluarga jika itu perlu, untuk mengambil bahagian. Saya harap elder-elder mengetuai setiap kumpulan itu, karena seperti semalam, kalau perlu lebih daripada 5, ya boleh saja, silakan. Kita akan atur. Dan yang pertama, ya, dalam kumpulan itu ada satu orang yang mengambil ucapan syukur dan pujian. Dalam kumpulan itu ada seorang yang mengambil. Tentukan siapa yang mengambil ucapan syukur dan pujian. Itulah bahagian doanya. Jangan doa semua keseluruhan doa. Yang seorang hanya mengambil ucapan doa dan pujian. Kemudian orang yang kedua, kalau diamin, doa yang pertama boleh, tidak masalah, diaminkan saja. Tapi kalau tidak diaminkan, doa ini diteruskan kepada pendoa yang selanjutnya. Maka pendoa yang selanjutnya membuat pengakuan dalam luahan. Setiap isi kandungan doa itu. Ya, luahan itu kan, luahan beberapa menit, pengakuan pribadi, berterima kasih kepada Allah atas pengampunannya. Ini luahan. Jadi saya harap elder boleh menjelaskan lagi kepada rekan dalam kelompok nanti. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga dalam kelompok itu meminta supaya Allah memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tentangan dan membuat keputusan pada saat itu. Untuk segala tentangan boleh bincangkan dalam kelompok itu. Saya benar-benar ada tentangan, biarlah ahli kelompok itu meluahkan supaya salah seorang ahli yang akan mengucapkan doa tuntunan itu akan mengambil bahagian dalam doa itu. Kemudian yang keempat adalah seorang berdoa lagi yang mengambil doa khusus untuk gereja kita. Ada senarai doa yang telah disediakan untuk gereja kita secara sedunia dan juga gereja setempat. Tapi tidak, saya percaya doa itu terlalu panjang kalau kita ikut yang senarai di sini kan. Jadi tentu kita doakanlah senarai
katakan saja kami doakan saudara yang telah disediakan, karena Tuhan memang Maha Tahu. Dan bagi gereja, keperluan gereja setempat kita boleh sebut yang gereja keperluan setempat kita. Yang sedunia itu lihat lampiran dia bilang itu, saya pikir terlalu panjang untuk disebutkan semua. Jadi biarlah kita sebut saja yang terdapat dalam senarai doa untuk sedunia. Jadi seorang lagi yang kelima itu, orang yang kelima ialah permintaan lokal. Ya, ini juga telah disebutkan tadi, jika ada keperluan-keperluan sepertinya tertangkap ya kan, yang dilanda hari duka pada hari ini, ya kita masukkan dalam permintaan setempat itu. Atau keluarga-keluarga, ahli keluarga yang sudah lama tidak dapat gereja atau sakit dan sebagainya, boleh dimasukkan di sini. Dan yang menutup doa itu, orang yang keenam ialah dengarkan. Doa itu akan berakhir di permintaan lokal. Kemudian setelah selesai permintaan lokal itu, kita akan nyanyikan satu puji-pujian yang akan dipimpin nanti oleh elder. Setelah semua sudah selesai doa, dan nanti setelah lagu sambutan itu kita akan bawa. Saya akan bawakan lagi dalam doa penutupan dan doa bersuara. Jadi sekarang waktunya untuk kita mengambil tempat. Setiap elder mengambil kelompok-kelompok untuk kita lancarkan doa keperluan dalam 10 hari doa pada